Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khutbiyadikal lati adrikna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apa yang sebenarnya harus kita kembalikan ini kepada Allah, sementara kita ini tidak punya apa-apa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita mengetahui bahwa kita ini tidak punya apa-apa di situ, tidak ada hak di situ. Kemudian hati kita, lebih-lebih lagi, siapa yang menciptakan hati kita kalau bukan Allah? Siapa yang punya hak kalau bukan Allah? Kemudian apalagi ruhani yang mau diserahkan. Kapan kita meniupkan ruh? Kapan kita membuat ruh? Apalagi sir. Nah, jadi yang mana sebenarnya yang mau diserahkan? Bahkan kata-kata perasaan, pikiran, jiwa itu pun juga tajalli daripada ruh Nur Muhammad. Nah, tajallinya Nur Muhammad. Jadi apanya yang mau diserahkan? Jiwa, an-nafs. An-nafs itu, jiwa itu adalah perasaan. Jadi an-nafs itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jiwa, bahasa Jawanya sukma. Nah, jadi begitu. Jadi apanya mau diserahkan? Sementara kita ini tidak punya apa-apa. Bahkan jiwa kita ini berada dalam genggamannya. Demi zat yang jiwa dan demi zat yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, demi zat yang maha tinggi yang jiwaku ada pada dirinya, dan sebagainya. Nah, disinilah kita perlu kembali lagi, hadirin. Artinya ini semua kata-kata pasrah, kata-kata tawakal, ya, kata-kata mengembalikan. Nah, itu semua adalah bahasa. Jadi bahasa syariat supaya memudahkan pengetahuan agar paham, memudahkan ilmu agar supaya bisa paham. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah mengerti dengan itu semua, paham, dia sudah menjalani daripada pengetahuan tadi, ilmu tadi, dia sudah praktekkan lalu timbullah kepahaman, maka dia itu bisa untuk oh ini maksudnya. Seperti kata-kata bersama kemarin, aku senantiasa bersama hambaku. Nah, ini kalau orang-orang yang sudah sampai mengatakan apanya yang bersama, sementara al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan disembah ahad, sementara Allah itu mutlak, esa adanya, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Lalu kenapa dikatakan bersama? Bersama siapa? Nah, sama juga dengan penyerahan, apanya yang diserahkan. Nah, di sini bahasa. Jadi yang diserahkan itu adalah jiwa kita secara syariat. Jiwa kita an-nafs itu, jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan. Nah, itu yang mau diserahkan kepada rasa sejati. Rasa sejati itulah Nur Muhammad, letaknya di sini tengah-tengah. Nah, letaknya pikiran, perasaan di sini. Dengan di sini. Nah, macam-macam, ya, macam-macam kedudukannya orang-orang itu di mana-mana saja. Jadi karena thariqah ini sangat banyak, jalan-jalan sangat banyak, ini yang membingungkan orang. Ketika dia itu baru setengah perjalanan pindah lagi, setengah perjalanan pindah lagi. Contohnya, kita ini ada yang bahasa tarekatnya dengan takhalli, tahalli, tajalli. Ada bahasanya dengan tazkiyatun nafs. Ada juga bahasanya dengan khalwat. Ada bahasanya dengan suluk. Bingung orang, bingung. Wih, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, nah. Kalau kita memang baru belajar, betul-betul baru, awam di situ, ini secara syariat, ya. Ini secara syariat, semua kita ini orang awam semuanya. Artinya begitu. Sebelum kita mahir di situ, paham betul-betul suatu jalan yang kita akan lalui itu, jangan setengah-setengah. Lalui sampai betul-betul sampai paham. Baru pindah, coba jalur lain, begitu. Itu lebih bagus. Artinya minimal sedikit-sedikit paham lah.
Jadi begini, timbulnya suatu kepahaman itu dari ilmu, pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ketika diamalkan, ilmu itu atau teori atau pengetahuan tadi ketika diamalkan nanti timbul faham. Ketika sudah paham nikmat, nah, baru mengerti di situ. Karena pengetahuan dan kepahaman itu satu jalur, tapi dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu teori, hanya sekedar ilmu, tapi pemahaman itu ketika dia sudah menjalankan itu, dia paham, dia sudah rasakan, dia sudah alami. Itulah pengalamannya yang ditimbulkan oleh kepahamannya itu. Pengalamannya itu menimbulkan paham itu sendiri. Karena paham itu tidak bisa kita berkali-kali diulang. Tidak bisa kita itu memahamkan orang, memberi hidayah kepada orang. Nah, faham ini hidayah, hadirin. Faham ini, kepahaman ini hidayah. Dia bisa paham duduk di situ, kedudukan itu, maka itu adalah hidayah. Nah, tidak ada orang-orang yang mampu memberikan hidayah kepada orang-orang lain. Syariatnya iya, syariatnya, sepertinya, kenyataannya, kelihatannya iya. Si fulan memberi itu petunjuk sama dia. Oh, si fulan ini memberikan kepahaman sama dia dengan jalur ini, jalur praktis ini. Nah, kalau orang-orang ahlul hijab, dia mengatakan bahwa saya dipahamkan oleh si dia. Saya dipahamkan oleh si mursyid A, mursyid B, mursyid C, mursyid D. Boleh mengatakan seperti itu, tapi di dalam hatimu yang paling dalam jangan sampai ada makhluk di situ. Jangan sampai memuji makhluk. Boleh untuk direferensikan begitu, bahwa saya belajar sama itu, saya dipahamkan oleh itu. Tapi batin kita ini harus terjaga betul-betul, jangan sampai kita memuji kepada makhluk. Memuji mursyid. Memuji mursyid itu haram di dalam ilmu ma'rifat. Artinya yang di dalam itu jangan sampai ke situ. Tapi kalau paham bahwa mursyid itu hanya satu, yaitu Nur Muhammad Rasulullah yang bertajalli di mana-mana, itu yang baru benar. Tapi kalau mursyid dianukan terus fanatik kita di situ, kita fanatik begini kita punya suatu mursyid. Okay. Kemudian ketika mursyid ini betul-betul mursyid itu kan manusia biasa. Ketika mursyid ini melakukan suatu betul-betul kesalahan, misal kesalahan dalam ilmu syariat misalnya. Nah, kemudian si murid, si salik ini tadi yang mentang-mentang ada jasa kepada guru mursyidnya, namun dia membelanya dalam hal keburukan. Nah, ini tidak bisa terjadi seperti itu, hadirin. Ini namanya orang fanatik. Nah, itu namanya fanatik. Ini bukan masalah adab. Ini bukan masalah adab. Rasulullah ajarkan ketika pemimpin salah, tegur. Subhanallah. Orang mau sholat, Allahu Akbar. Seharusnya rakaat kedua, ternyata dia sudah rakaat ketiga, tegur. Tapi dengan faqula lahu qawlan layyina, dengan lemah lembut, dengan adab. Nah, jangan itu dibiarkan saja. Tidak bisa. Jadi seperti itu. Tapi betul-betul kita ini dalam jalan kebenaran, bukan karena nafsu untuk menegur-negur begitu, bukan. Karena memang betul-betul sudah berapa orang yang lihat saksinya lebih dari 2, kemudian dia betul-betul melanggar itu, tegur. Atau dia pada saat perkataannya dan sebagainya, misal dia menghina seseorang dengan betul-betul yang sudah parah, ekstrim dan sebagainya. Nah, itu kita sebagai salik ingatkan. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Maka itu tadi kita kembali lagi, hadirin, apanya yang mau diserahkan secara ini, ya, kulitnya, syariatnya. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah bilang kulit kan. Nah, itu umpama saja, perumpamaan saja. Bukan berarti kulit itu sisi luar itu rendah, tidak. Sisi luar itu yang paling tinggi, yang paling puncak, karena dia yang paling luar, dia yang paling terakhir, dia yang paling sempurna. Itulah disebut alam insan kamil, paling sempurna. Martabat 7 martabat. Nah, martabat yang paling sempurna itu adalah martabat insan. Nah, paham? Martabat biji sampai ke buah, apanya? Buahnya. Dari biji
tunas, timbul batang, akar, dahan, kemudian ranting dan sebagainya, kemudian daun, baru buah. Buahnya yang ditunggu itu Pak, baru dimakan, nikmat. Masa batangnya mau dimakan, bijinya? Bukan berarti tidak penting dan sebagainya, tidak. Karena itu satu kesatuan, hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Namun penyaksian yang diharapkan, yang dinanti-nantikan, yang disyahadatkan ada pada martabat 7. Ada pada martabat ke-7. Maksudnya itu ada pada alam insan, alam musyahadah, alam penyaksian ini kepada diri, bukan ke mana-mana. Tuh. Jadi itu tadi ya. Jadi jiwanya yang diserahkan. Macam-macam ya. Ada orang mau bilang jiwa itu ruh kah? Ada juga orang mau bilang jiwa itu sukma kah? Ada juga bilang mengatakan jiwa itu otak kah? Ada juga mengatakan jiwa itu bulu-bulu kah? Terserah. Itu tergantung dari tarikatnya. Apa kefahamannya dia. Nah, tapi kalau di sini artinya di jalur sini itu beda lagi. Jiwa itu an-nafs itu. An-nafs itu jiwa. Jiwa itu yang pikiran perasaan tadi. Begitu. Tapi jiwa ini tajalli daripada Nur Muhammad, begitu. Jadi kalau yang di lain ada itu bahasnya nafs ini, roh kedudukannya ini terserah, itu jalurnya masing-masing. Kalau kita itu tubuh, hati, nyawa, rahasia, itu intinya. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tidak berbelit-belit, artinya tidak terlalu banyak. Nah ini saja yang sedikit. Tubuh, hati, nyawa, rahasia sudah disingkat, sudah dipersingkat oleh guru-guru kita. Nah masih kita ini kewalahan, apalagi kalau masih kaji-kaji yang lain. Itu semua mengarahnya ke Nur Muhammad. Kalau kita sudah paham Nur Muhammad daripada zat Allah, daripada Rabbul Izzat, sudah paham juga itu tadi, baru kita mengkaji yang seperti itu. Kaji ini. Itu pun untuk ke diri. Jangan orang-orang yang sudah belajar di luar, kita fanatik di kajian kita sendiri, baru kita menyalahkan orang lain, tidak. Artinya kalau mau sharing, silahkan sharing. Oh, di tarekat saya begini, paham saya begini. Ada namanya akal, ada namanya nafs, ada namanya ini dan itu. Itu sharing bagus itu. Bagus saja kalau begitu. Yang penting tidak menyalahkan, oh salah, enggak. Kamu begini, oh enggak. Maksudnya begini, begitu dan lain-lain. Nah, itu namanya orang tidak arif. Jadi itu tadi kembali lagi, jiwa yang diserahkan, pikiran dan perasaan diserahkan kepada Allah. Nah, apakah kita hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah? Kemudian kita hanya mengatakan aku serahkan diriku kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Apakah itu sudah sah penyerahannya? Secara syariat iya. Secara syariat iya. Umum, secara iya. Dia sudah pasrah, dia sudah menyerahkan kepada Allah. Itu secara awam iya. Kita tidak menyalahkan. Tapi secara khawas, yang sebenar-benarnya penyerahan itu harus pertama diketahui mana yang bernama Allah. Mana itu yang bernama Allah? Kenali dulu Allah, musyahadah kepada Allah. Kenali dulu wujudnya yang mana, itu wajah Allah, itu wajah Allah itu yang mana, zat Allah itu yang mana gitu. Nah, ada ciri-cirinya yang laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu, tidak bertempat, tidak di dalam, tidak di luar, tapi dia di dalam, dia di luar, yang maha meliputi segala sesuatu, zat yang maha mutlak, tidak ada yang bisa menolak, zat yang tidak berbau, zat yang tidak berwarna, yang tidak bisa dihancurkan, yang bako adanya, kekal, tidak bisa hancur. Itulah zat yang bernama Allah. Nah, cari dulu itu, saksikan dulu itu, baru serahkan ke situ. Begitu. Kalau sudah mengetahui bahwa Allah itu maha meliputi segala sesuatu, sudah melihatnya, menyaksikan langsung ru'yatullah, melihat Allah, ini dalam konteks hakikat ya, Allah Ta'ala melihat dirinya sendiri. Kata Sayyidina Ali, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Itu maksudnya. Artinya kalau secara syariat ya, sudah melihat betul-betul Allah yang sangat nyata itu, yang maha meliputi segala sesuatu. Penyerahannya bagaimana kalau sudah seperti itu?
cari kedudukannya pada diri. Nah, kalau di kita ada tubuh, ini tubuh jelas nampak dia. Hati, hati sanubari ya, 2 jari 2 susu kiri. Kemudian nyawa, naik turun dia. Ini kembang kempis ini, kembang kempis naik turun sama. Rahasia, nah rahasia kedudukannya bukan yang kembang kempis, tapi di dalam sir. Sebenarnya rahasia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menyelimuti hadirin. Jadi membungkus dari ujung rambut sampai ujung kaki membungkus. Nah, itu meliputi. Nah, tapi kedudukannya ada pada pusar. Di dalam pusar itu kesadaran itu. Rasa yang tidak berasa. Disitulah dipulangkan pikiran perasaan. Pikiran perasaan itu dipulangkan ke situ. Itulah tempat dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dikatakan Muhammad yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan hamba yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan insan kamil. Bukan kamil mukamil ya. Kalau kamil mukamil itu hanya Rasulullah SAW. Itu menurut Al-Fakir, menurut kita. Menurut orang terserah, mau samakan dirimu dengan Rasulullah terserah. Tapi kalau kita tidak ada istilah sama. Memang pada hakikatnya sama. Tapi lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Mau bilang Allah Ta'ala tidak adil, oh salah kita. Paham kita saja yang bilang begitu. Itu paham tidak becus kalau begitu. Nah, Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, keringatnya saja seperti apa, wajahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, baru mau disamakan. Baru bahkan kita mengatakan bahwa kita harus melebihi Rasulullah. La ilaha illallah. Semangat sih boleh-boleh aja ya. Semangat sih boleh-boleh aja. Tapi jangan menjadi gofilun, orang-orang yang melampaui batas dalam berbicara, dalam bertindak. Sementara jauh sekali, ya Allah ya Karim. Jangan Rasulullah deh. Cari satu wali yang menurut kita itu seolah-olah gampang begitu. Mau enak-enaknya kita harus melampaui para nabi. La ilaha illallah, kita harus melampaui para nabi, menghayal. Nah, orang-orang seperti ini hati-hati. Menghayal. Bungul ngarang wong Banjar tuh. Orang Banjar Bapandir bungul pian tuh. Nah ini nih, pian ini baju merah bungul si Rahmat baju merah. Kada kawa ora iso mas. Menakui. Jadi begitu. Jadi hadirin semulakan, istilah-istilah, kemudian pendapat-pendapat itu kita kembalikan lagi. Jalan itu lurus gitu Jalan itu lurus. Nah, kalau sudah lurus, paham, cari lagi lurus terus, cari lagi lurus terus. Nah, baru dipilah-pilah yang mana menurut saya bab ini, bab masalah sholatnya saya ambil ini. Bab masalah zikirnya saya ambil ini. Bab masalah ilmu ininya saya ambil ini. Bab masalah Al-Qur'annya saya ambil ini. Bab masalah fikih saya ambil sama ini. Nah, kalau ada guru semua bisa menguasai, alhamdulillah. Kalau kita juga cocok. Karena tergantung kecocokan kita, bukan tergantung keilmuan itu. Keilmuan itu tergantung daripada yang mana kita senangi. Yang mana sir kita itu menyukainya, yang mana kita nyaman di situ, itu yang diambil. Jangan kita itu tidak nyaman, menyusahkan diri sebagainya, baru kita mau ambil, tertekan kita di situ. Nah, kita ini mau hilangkan rasa-rasa begitu. Nah, bagaimana kita mau menghilangkan rasa-rasa begitu? Kalau masih rasa-rasa kita stop di situ terus. Bagaimana kita mau menghilangkan keakuan diri? Melihat makhluk saja masih melihat makhluk. Kenapa selalu makhluk yang dilihat? Tidak mungkin mas kita ini tidak melihat makhluk. Lah itu kan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala yang berkehendak, apa yang tidak bisa? Artinya begini emangnya kita bisa melihat, tidak melihat makhluk? Nah itulah puasa. Puasa itu menahan. Puasanya itu menahan dari melihat makhluk.
Bagaimana cara? Kita kan kemana-mana pasti menghadap makhluk, mas. Makhluk itu sesuatu. Nah, kalau dalam pandangan sir, rahasia, batin ya kita mengatakan itu alam semesta, ya makhluk. Nah, kalau mengatakan itu af'al, gerak diam alam semesta, gerak tubuh af'al, bukan lagi makhluk. Dalam pandangan hakikat, ya dalam pandangan ini ilmunya ya tetap makhluk. Makhluk tetap makhluk, makhluk tetap makhluk, dan tetap tidak ada fana, dia hancur. Namun dalam hakikat yang sebenarnya itu af'al, kelakuan Allah. Terserah mau percaya mau tidak, karena Allah itu esa. Kalau ada sesuatu selain daripada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, batal tauhid itu. Kelihatannya aja. Nah, ini yang mau dihilangkan. Ada wujud musyirik. Kesyirikan ini yang paling luar biasa. Nah, ini mau pelan-pelan, ini yang mau dipraktek terus, bukan hanya teori cerita dan sebagainya. Betul-betul praktek dalam diri. Nah, nanti ciri-cirinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi rasa-rasa takut, bersedihkah atau apakah. Dia sudah melampaui rasa itu. Di mana rasa itu timbul? Di sini, di sini, di sini. Di sini lah intinya, di sini. Tuh. Kalau di sini tidak ada lagi rasa-rasa. Artinya kita sudah berlindung. Yang merasa itu adalah rasa Allah itu sendiri. Tidak ada lagi rasa-rasa takut, rasa sedih dan sebagainya. Kalau sudah rasa Allah itu tidak ada. Meskipun kata orang kita ini kayak seperti takut, khawatir dan sebagainya, tidak. Itu kalau sudah berlindung, betul-betul duduk di situ, duduk di keakuannya zat bertubuhkan zat, itu sudah berlindung betul-betul, lenyap rasa Adam, lenyap rasa Muhammad, yang ada hanya rasa Allah semata-mata. Itu tidak ada. Tidak sama sekali hadirin. Mau dikatakan apapun itu tidak mungkin kalau duduk di situ. Tapi kalau belum duduk itu yang jadi permasalahan, yang menjadi persoalan. Tapi kalau pemahaman keilmuan duduk. Keilmuannya duduk. Oh, ini dari ini nur insan kah apa? Nur Muhammad dari nur zat Allah. Nur Allah daripada Rabbul Izzati. Duduk. Tapi ketika prakteknya nihil kita ini. Ketika prakteknya di lapangan, masih saja kita memandang dalam sir ini makhluk. Masih juga begitu. Bukan berarti kita ini mau kurang ajar sama makhluk. Oh, makhluk juga itu presiden harus begini-begini di depannya. Atau ada orang tua kita begini-begini. Apa? Tidak begitu. Nah, itulah gunanya ketika sudah belajar tauhid. Tauhid itu kan di dalam, makrifat di dalam, hakikat makrifat di dalam. Nah, kalau sudah belajar bahwa di dalam rahasia, jadikan ini rahasia bahwa tidak ada lagi makhluk dalam pandangan. Kalau adab ini, adab syariat tarekatnya, nah itu tetap ini kan kerjakan. Adabnya, akhlaknya itu di dalam, adabnya ini di luar. Ketika sama orang itu harus bagaimana? Ketika lewat di kerumunan langsung saja jalan begini, kalau tidak dipentong kepalamu lewat di depan gang-gang itu baru langsung begini-begini. Bagaimana adabnya? Tabe, permisi, kula nuwun, misal begitu kan. Ada satu majelis, baiknya bagaimana, cara-caranya ini. Nah, ini bagaimana akhlaknya, apa adabnya ini. Kalau urusan tauhid, urusan ma'rifat itu bercerita di dalam, Pak, bukan di luar. Bukan ilmu cerita, bukan ilmu kelihatan, tidak kelihatan. Makanya ilmu ma'rifat, ilmu hakikat itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu torikohnya, jalannya, mendiri ini toriko yang mengamalkan. Oh, Allahu Akbar itu toriko. Allahu Akbar itu toriko. Toriko apa, mas? Torikotul Muhammadiyah. Nah, syariat toriko itu nampak, syariat toriko itu nampak. Nah, itu tadi. Hakikat ma'rifat itu di dalam dia ceritanya. Jadi tidak boleh dizohirkan, kecuali ini tadi belajar begitu. Nah, itulah dikatakan rahasia karena tidak kelihatan, tidak bisa diumpamakan. Sama dengan kalau kita mengatakan apa itu rasa, bagaimana itu rasa,
Lah dong, orang dongo kita itu kalau mau jelaskan rasa. Orang bodoh kita mau jelaskan itu. Bagaimana rasa mau dijelaskan? Hah? Rokok Marlboro bagaimana rasanya? Marlboro, rokok Marlboro, Marlboro Jogja. Rokok Marlboro bagaimana rasanya? Hah? Bagaimana rasa rokok Marlboro? Kalau rokok Surya bagaimana? Cara ceritanya untuk mengungkapkan itu bagaimana? Oh iya, rasa Surya ini ya rasanya ya Surya, ya tambah dongok kamu. Kenapa? Kamu menceritakan rasa rokok Surya dengan berbagai kemampuan akal itu dengan orang-orang yang tidak pernah merasakan Surya, dia tidak pernah merokok. Kamu cerita, kita cerita. Nggak nyambung. Itu semakin dijelaskan semakin nampak kebungulan kita. Itu misalnya contoh, itu contoh hadirin. Begitu ya. Jadi semua apa-apa yang terjadi dan sebagainya, istilah-istilah atau apa, direnungkan baik-baik. Sudah ada pakemnya masing-masing. Kalau mau buat ini baru, istilah baru bisa saja. Contoh, saya buat ini kan sudah ijma. Ini sudah ijma namanya sendal. Seluruh dunia bilang orang ini sendal. Tapi saya mau bilang ini bukan sendal. Ini baju. Lah terserah saya. Lah terserah saya kok. Nah, sama juga dengan nafs, jiwa, akal, nafsu, kolbu, sukma dan sebagainya. Itu terserah orang yang belajar itu. Tapi jangan merusak orang-orang yang sudah dalam ijma itu tadi, yang sudah yakin bahwa ini tuh namanya baju, kita bilang kayu. Atau orang-orang yang anak-anak kita, anak-anak kecil, coba deh praktek ya. Kita punya anak misal, anak kita belum bicara, belum bisa bicara ya. Kemudian kita kurung dia di rumah terus tidak tanpa teknologi, tanpa HP, tanpa apa semua, dan kita jamin di situ dia tidak keluar. Baru kita ajari mereka. Nah, ini namanya sepatu. Ini namanya sepatu. Kemudian ini namanya apa? Songkok, peci. Ini namanya sarung. Coba ndak keluar di masyarakat itu dikatain aliran sesat. Karena ijma ini sudah mengatakan ini songkok, ini peci, ini sarung, ini baju. Kenapa kita mengatakan ini peci, ini sarung? Di mana belajarnya? Nah, itulah makanya Ahlussunnah wal Jamaah ikut ijma. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma itu pendapat ulama yang kebanyakan itu apa gitu. Nah, jangan kita buat-buat baru. Kedudukan ini, ini. Baru tidak ada sumbernya. Sumbernya dari diri sendiri katanya. Ya silakan. Kalau untuk sumbernya diri sendiri itu tidak masalah. Karena itu kitab Al-Quranul Qadim ada pada dirimu masing-masing. Cuma jangan sebarkan dan fanatik bahwa ini yang paling benar, atau mengatakan bahwa inilah yang seharusnya, yang lain salah. Paling tidak bilanglah, oh hasil kajian diri saya begini, saya mendapatkan kedudukannya ini, kedudukannya ini. Nah, kalau kita mendapat di kitab, oh sumbernya dari ini, misal, oh kata ini. Nah, dan itu boleh didakwakan, disebarkan. Tapi kalau kita dapat sendiri istilah itu sendiri ya, dapat istilah itu sendiri kemudian kita sebarkan kepada orang-orang yang betul-betul buta dalam hal konteks itu, baru dia menyebarkan ke orang. Ya kalau tidak fanatik, kalau fanatik ke situ enggak, ini kata guru saya begini, sampai anak cucunya, enggak, kata guru saya begini, ini maksudnya ini. Oh tidak, katanya perasaan itu ini beda, jiwa itu beda. Oh enggak, jiwa dengan perasaan. Apa bedanya puasa dengan saum? Ya enggak, puasa itu beda ya, saum itu apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya puasa, la ilaha illallah. Itu aja yang dipersebatkan. Nanti kita dalam masyarakat seperti ini, nanti tidak jadi kubur mayat tuh, tidak jadi. Di kubur mayatnya itu tidak jadi karena perdebatan yang sangat panjang dan tidak ada kesepakatan di situ. Nah, itulah bilang. Makanya kalau apa-apa itu bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, tapi lihat tata caranya itu bagaimana. Kita harus berkata, kita harus berpendapat, bagaimana caranya.
Nah, di situ kita kekurangan. Akhirnya kita itu merasa paling tinggi. Padahal tanpa sepengetahuan kita bahwa kita itu dinilai masing-masing. Nah, itu secara syariat. Jadi kita kembali lagi, kembalikanlah jiwa itu kepada ruhani, ruhani kepada sir kepada yang punya sir. Sudah seperti itu, barulah huwal awal akhir zahir batin Allah di situ. Zahir batin Allah. Barulah berlaku Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin begitu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.